duduk itu aku mandi sunnah, kemudian aku berwudu, kemudian aku sholat 2 rakaat, baru aku duduk menulis 1 hadis. Ini bagian dari apa? Bagian dari memuliakan yang namanya ilmu. Maka kalau ada orang, ada anak, dipaksa untuk menyukai satu ilmu yang disukai oleh bapaknya, dipaksa masuk ke satu kampus yang dia tidak suka kampus itu, apakah itu bagian dari idoah? Tentu Pak, menyia-nyiakan anak bapak nggak suka otomotif, bapak paksa masuk di otomotif, padahal hobinya arsitektur. Atau punya potensi, anak ini punya potensi di bidang lain, bapak paksa melakukan hal di potensi di bidang lain. Maka wa idha'atuhu an tuhaddis bihi ghaira ahli, membicarakan ilmu bukan pada ahlinya, membicarakan hukum-hukum yang sangat detail pada orang-orang yang membaca Al-Quran saja masih terbata-bata. Maka ketika ada orang, guru-guru saya kadang-kadang kalau ada orang bertanya, bagaimana hukum hadis ini? Katanya hadis ini hukumnya dhaif, katanya punya masalah. Guru saya pasti akan bertanya, apa definisi kamu tentang hadis dhaif? Oh, hadis dhaif itu hadis yang lemah. Lemahnya di mana? Coba kamu jelaskan apa yang menyebabkan hadis ini dhaif. Oh, saya mendengar dari ya sudah, saya tidak mau bicara sama kamu. Karena saya akan jelaskan, kamu dapat. Intinya bahwa hukum ini boleh, selesai. Tidak akan berpanjang kalam, tidak akan berpanjang lebar. Kenapa? Wa idha'atuhu an tuhaddis ghaira ahlihi, maka bagian dari menyia-nyiakan ilmu itu membicarakan pada sesuatu, pada orang-orang yang bukan kapasitasnya. Rawahu Ibnu Abi Syaibah, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Ada yang banyak mengatakan hadis ini adalah hadis dhaif, ya, walaupun ada yang mensahihkannya. Kalaupun ini adalah hadis dhaif, maka kita tetap bisa mengamalkannya karena ini bukan bagian daripada hadis-hadis ahkam, hadis-hadis akidah. Ini bagian dari apa? Bagian dari fadilatul amal, bagian dari adab, bagian dari akhlak. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan ilmu. Afatul ilmi an-nisyan, bencananya ilmu adalah lupa. Contohnya, hafalan Al-Quran. Bapak pernah hafal Al-Quran juz berapa? Saya pernah hafal juz 30, Pak. Tahun berapa? Dulu, Pak, waktu masih kecil. Sampai juz 29. Saya Yasin hafal, Waqiah hafal, Tabarok hafal. Apalagi yang hafal, Pak? Al-Baqarah 1 sampai 100 ayat. Sekarang bagaimana, Pak? Sekarang lupa, Bapak berdosa. Bagaimana berdosa, Pak Ustaz? Bapak berdosa. Kenapa? Menyepelekan ayat-ayat Al-Quran. Para ulama kita menyatakan hukumnya berdosa. Ada yang mengatakan dosa besar. Sengaja melupakan ayat Al-Quran. Sengaja itu artinya apa? Punya kesempatan, punya waktu untuk murojaah, dibiarkan terlena. Saya dulu hafal, Pak Ustaz, berapa? 10 juz. Juz 1 sampai juz 10. Sekarang, 1 lembar pun saya tidak ingat. Bapak punya kewajiban untuk mengulang hafalan Bapak. Bapak punya kewajiban untuk menjaga hafalan Bapak. Bahkan kalau kita punya waktu dan tidak melakukan itu, maka kita berdosa. Nanti diingat di rumah, saya pernah hafal surat apa ya dulu? Diusahakan, Pak, diulang. Walaupun menghafal di usia tua, kalau dalam maqalah, dalam peribahasanya bahasa Arab itu seperti mengukir di atas air. Ada seorang guru besar, profesor di salah satu UIN, kalau tidak salah di Yogyakarta, saya lupa.
itu mendapatkan musibah buta di usia tua. Kemarin baru diangkat jadi guru besar. Saya dapat cerita ketika beliau buta itulah beliau memutuskan untuk menghafal Al-Quran. Dan ketika dilantik menjadi guru besar itu beliau sudah dalam keadaan hafidhul Quran. Kenapa? Karena Allah kasih buta matanya sehingga apa? Penyebab orang mudah lupa. Kata Imam Syafi'i ini, syakautu ila waqi'i su'ahibdi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata Imam Syafi'i, aku cerita kepada guruku Imam Waqi'. Imam Syafi'i punya guru Imam Waqi' di Mesir. Guruku, aku memiliki hafalan yang sangat buruk, kata Imam Syafi'i. Saya punya hafalan yang buruk. Begitu saya hafal, saya lupa. Banyak menghafal, banyak lupa. Tidak hafal, tidak lupa. Maka tidak usah hafal sekali. Kata Imam Waqi', fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Imam Syafi'i, tinggalkan semua maksiat. Penyebab hafalan kita hilang itu ya karena maksiat yang kita lakukan. Karena maksiat mata yang kita lakukan. Kalau dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu jelas. Yang menyebabkan hafalan-hafalan lupa itu apa itu? Ada A, B, C, D, E, F, G. Maka ilmu itu ya, harus diambil dengan jerih payah yang luar biasa. Kalau kita tidak bisa kuat menerima penderitaan, maka kita harus kuat menerima kebodohan. Kalau kita tidak kuat menerima penderitaan, duduk mencatat ilmu berjam-jam sekian tahun, maka kita harus menerima yang namanya penderitaan berupa kebodohan. Dalam ilmu itu ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'unbika an majmu'iha bibayanin dakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Syaratnya menuntut ilmu itu ada 6. Cerdas, memiliki semangat, ya, punya modal, punya duit, punya biaya, wa irsyadu ustadin wa tuli zamanin. Ada gurunya, ada masa waktu yang panjang dan lama. Kita bukan Abu Hurairah yang 4 tahun bisa meriwayatkan 5.000 hadis. Kita ini manusia biasa yang punya salah, yang masih bermaksiat, sehingga ketika kita menghafal, kita lupa. Sedikit menghafal, sedikit lupa. Banyak menghafal, banyak lupa. Tidak menghafal, tidak lupa. Jadi sudah tidak menghafal saja Pak Ustaz. Kenapa? Karena jadi nggak ada dosanya. Bayangkan coba kalau saya dulu ngafalin Quran dan sekarang saya lupa. Sekarang saya berdosa. Maka kata Rasulullah, afatul ilmi an-nisyan wa idha'atuhu an tuhaddis bihi ghairu ahlihi, bahwa membicarakan ilmu panjang lebar bukan pada ahlinya, bukan pada orang yang menyukai bidang ilmu itu, maka itu bagian daripada menyia-nyiakan ilmu. Hadis yang keempat dari Ad-Dailami an Ibni Abbasin. Afatud dini salasatun. Ya. Bencananya agama, bencananya orang-orang yang ada di agama Islam itu salah satun ada 3. Tadi bencananya ilmu adalah lupa. Sekarang bencananya, musibahnya Islam saat ini, faqihun fajirun, imamun jairun, wa mujtahidun jahilun. Bencananya, musibahnya umat Islam, musibahnya agama Islam itu faqihun fajirun, orang yang pinter
orang yang pinter tapi fajirun itu pinter juga buat ngakalinnya. Contohnya, fakihun, seorang ahli fikih, orang mengerti agama, orang mengerti hukum, orang mengerti hadis, orang mengerti ilmu, guru ngaji, ustadz, tapi fajirun kerjaannya kalau nggak ada orang melakukan maksiat. Apa yang dia omongkan itu tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat marah sekali pada orang-orang yang mengatakan A, B, C, D di setiap pengajiannya, di setiap ceramahnya, tapi dia tidak melakukan apa yang dia katakan. Sama kayak orang tua, ayo sholat subuh, jamaah. Bapaknya subuh jam segini, jam 6 masih belum bangun. Kata anaknya, bapaknya kagak sholat, nggak nyuruh saya sholat. Maka bencana buat agama adalah fakihun fajir. Seorang ahli fikih, seorang orang yang pinter, tapi juga pinter ngakalin. Kemudian yang kedua adalah imamun jairun. Ya. Imamun jairun, seorang pemimpin, apa yang tepat itu? Pemimpin yang tidak amanah terhadap rakyat. Pemimpin yang memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadinya. Sekarang nih satu negara, 3 ini ada Pak, rusak. Yang pertama apa? Orang pinter tapi keblinger. Di Indonesia ada nggak? Ada nggak? Waduh, kayaknya orang jabatannya makin tinggi, teknik korupsinya makin tinggi. Orang jabatannya makin tinggi, kok sekarang banyak yang masuk penjara. Gelarnya tinggi-tinggi, banyak masuk penjara. Imamun jairun, pemimpin yang mengkhianati amanat rakyat. Pemimpin yang keras terhadap yang lemah, lembut terhadap yang kuat. Negara punya 2 ini, cakep. Yang ketiga apa? Wa mujtahidun jahilun, seorang mujtahid, seorang yang diminta fatwanya, seorang yang diminta pendapatnya, seorang yang diminta pemikirannya, tapi jahilun, sejatinya dia nggak ngerti apa-apa. Ada banyak orang yang dijadikan tokoh, ada banyak tokoh yang dijadikan orang, tapi dia tidak memiliki keilmuan sama sekali. Ada banyak orang yang dipanggil kiai, ada banyak orang yang dipanggil habib, ada banyak orang yang dipanggil ustadz karena tampilannya, Pak. Tapi coba disuruh baca kitab, ditanya persoalan-persoalan, ada hal-hal yang dia tidak tahu, tapi dia menjawab seakan-akan dia tahu. Levelnya belum sampai, tapi sudah berani mengkritik Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan menganggap saya lebih pintar dari Imam Syafi'i. Ada orang sekarang yang mengatakan tidak perlu orang ahli agama itu pintar bahasa Arab karena sekarang sudah ada Google. Maka kapan saja kita bisa berfatwa sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Maka 3 ini kumpul jadi satu, Pak. Negara kira-kira bagaimana? 3 ini kumpul jadi satu di kampung, kira-kira bagaimana? Ustadznya tukang maksiat, pemimpinnya rusak,
cendekiawannya, orang-orang yang suksesnya, orang-orang yang seriusnya ini sejatinya adalah orang yang tidak memiliki ilmu sama sekali. Sekarang banyak Pak, di media sosial, di YouTube ada orang ngomong macam-macam, ditokohkan, jadi kiai, jadi anu, ternyata tidak bisa baca Quran. Ini sekarang lagi rame nih yang Inna rahmatan wa makoli, mungkin ada yang pernah ngikutin itu, wa makoli, inna rahmatan wa makoli, inna rahmatan. Ini coba suruh baca Quran. Bahkan ada Pak, ada berapa kali ketika melakukan sertifikasi ulama itu ada ulama, ada ustadznya, pengurus yang ketika disuruh menulis ayat Al-Quran tidak bisa Pak. Salah semuanya. Ini satu hal yang sangat memalukan. Maka kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, masih membahas tentang kerusakan agama karena 3 perkara. Yang pertama adalah faqihun fajirun, imamun jairun, wa mujtahidun jahilun. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.